Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel gua Rizky Saxcaster. Jadi di sini gua mau berbagi gimana caranya untuk melatih dinamik agar kita bisa bermain atau kita bisa memainkan sebuah lagu tapi ada dinamiknya. Ada saatnya kita niupnya keras, ada saatnya kita niupnya pelan. Nah, jadi ada beberapa cara untuk melatih dinamik ini. Kalau dari gua, cara yang pertama, kalau gua pribadi untuk melatih ini, caranya yang pertama seperti ini. Teman-teman tiup dari volume yang paling keras. Nah, volume keras terus perlahan teman-teman kecilkan volumenya. Dari keras terus volumenya makin kecil, makin kecil, makin kecil. Terus perlahan suaranya hilang. Nah, dari keras perlahan kecil-kecil hilang. Gua cobain dulu. Oke, itu yang pertama, contoh yang pertama. Caranya teman-teman tiup tapi dengan volume udara yang besar di awal. Tiup dengan volume udara yang besar, kurangi volume udaranya perlahan, secara perlahan. Makin lama makin volume udaranya makin kecil dan suaranya juga akan ikut kecil. Tapi harus tetap mempertahankan suaranya tetap ada. Jangan suaranya sampai putus. Usahakan suaranya stabil tetap ada. Perlahan turun volumenya makin kecil makin kecil. Nah, itu berpengaruh dari volume udara yang kita tiupkan ke mouthpiece kita. Awalnya dengan volume yang besar, suara saxophone kita juga akan besar. Terus teman-teman kurangi takarannya makin sedikit, makin sedikit, tapi dengan tetap mempertahankan suara saksofonnya, jangan sampai putus. Ini untuk suara udaranya, teman-teman bisa dengar untuk suara udaranya yang masuk ke saksofon saat gua tiup. Jadi pertama dengan volume besar, makin lama makin hilang, makin kecil 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 juga terus makin hilang. Nih gua contohin. Jadi tekanan masuknya juga tetap teman pertahankan. Tapi yang teman-teman kurangi itu volume masuknya, volume udara yang masuk. Makin lama makin sedikit, nah makin hilang. Nah itu dia. Itu cara yang pertama. Ini gue contohin lagi nih. Oke teman-teman, itu contoh yang pertama. Teman-teman latih dari suara yang keras, terus perlahan-perlahan kecil, perlahan terus hilang. Dengan tetap mempertahankan suara saksofonnya tetap stabil di nada yang teman tiup. Oke. Kemudian untuk cara yang kedua, kebalikan dari yang tadi. Teman bisa latih lagi, kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi dari keras ke pelan, pelan makin hilang. Sekarang dari pelan ke keras. Nah, gua contohin.
Oke, itu cara yang kedua, dari pelan ke keras. Teman-teman bisa latih di setiap nada. Selanjutnya, teman-teman bisa latih dengan mengkombinasikan cara yang pertama dan dengan cara yang kedua. Cara yang pertama dengan cara yang kedua. Jadi seperti ini, bisa seperti ini. Teman-teman tiup keras dulu, terus perlahan turun, makin kecil, tahan suaranya jangan sampai hilang, tahan sampai volume yang paling kecil, terus teman-teman naikin lagi sampai suaranya kembali ke besar, kembali ke suara yang keras. Gua contohin. Terus cara yang selanjutnya kebalikan dari yang tadi. Terakhir dari gua, kalau gua caranya seperti ini, ada lagi. Teman-teman bisa tiup dengan memainkan tangga nada, atau bebas memainkan apa, misalnya 2 atau 3 nada bisa juga. Tapi teman-teman tiup cara bergantian. Yang pertama tiup keras, nada yang kedua tiup pelan, selanjutnya keras, terus pelan lagi. Nah, gua contohin seperti ini. Oke. Yang pertama dari keras pelan, terus terakhirnya pelan, balik lagi ke awal dengan cara bergantian seperti tadi. Atau teman-teman bisa mulainya dari awalnya pelan, terus keduanya keras, pelan, keras. Kalau dimainkan agak cepat jadi seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, jadi bermain untuk dinamik ini tujuannya untuk bisa memperindah permainan kita. Jadi misalnya gini, misalnya teman-teman mainkan lagu, gua contohin nanti lagu yang simple. Ini teman-teman bisa nilai, teman-teman bisa nilai. Yang pertama gua tiup rata, volumenya rata, gue nggak pakai dinamik di situ, gue tiup rata. Terus yang untuk contoh yang kedua gue tiup pakai dinamik. Kemudian satu lagi untuk dinamik ini teman-teman bisa atur sendiri, atau teman-teman bisa mengatur penempatan di mana saatnya teman-teman harus meniupnya keras, di mana saatnya harus meniupnya pelan. Satu lagu yang sederhana, tapi yang pertama gue tiup tanpa dinamik. Ini gue tiup rata, volumenya rata. Ini gue contohin. Untuk yang kedua, oke. Kira-kira contoh untuk perbedaannya seperti itu, teman-teman bisa nilai sendiri mana yang lebih bagus. Kemudian untuk ya itu tadi, untuk penempatan dinamiknya teman-teman atur sendiri pengennya di mana. Nah, kira-kira seperti itu untuk dinamik. Dan untuk cara melatih gimana caranya bermain dinamik, terus latihannya untuk di tiupannya gimana, tadi seperti yang gua contohin tadi. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol yang di bawah ya guys.
Terus jangan lupa share juga, like, komen. Kalau ada request dari teman-teman silakan di kolom komentar. Pengennya video gue yang selanjutnya gue mau bahas apa, teman-teman bisa request. Kalau gue bisa bawain, nanti gue akan bikin videonya, video tutorialnya atau video yang lain, tergantung requestan teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video gue. Salam tiup.